Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Dengarkan, para pria. Ini bukan sekadar video biasa. Ini adalah panggilan untuk bangkit. Apakah kamu lelah merasa tak terlihat? Muak melihat wanita yang kamu inginkan berlalu dengan pria lain? Bosan menjadi pria baik yang selalu kalah di akhir? Saatnya berhenti memohon dan mulai memimpin. Saya di sini untuk menunjukkan cara menjadi pria yang benar-benar diinginkan wanita, bukan yang cuma jadi pilihan terakhir. Saya paham, kamu mungkin pernah diberitahu bahwa bersikap sensitif dan penurut adalah kunci menuju hati wanita. Tapi, izinkan saya bilang, itu omong kosong. Saatnya menghadapi kenyataan pahit. Memohon perhatian tidak membuatmu menarik, itu membuatmu terlihat menyedihkan. Kabar baiknya, kamu punya kekuatan untuk berubah. Sekarang juga, dalam 40 menit ke depan, saya akan memberikan peta jalan untuk bertransformasi dari pria yang memohon menjadi pria yang memimpin. Kita akan bahas mengapa pendekatanmu saat ini gagal total, cara menggali kekuatan maskulinmu yang sejati, perubahan pola pikir yang membuat wanita mengejarmu, dan langkah-langkah nyata untuk menjadi hadiah, bukan pemohon. Ini bukan soal trik atau manipulasi, tapi tentang menjadi versi terbaik dirimu. Pria yang memerintahkan rasa hormat dan menarik perhatian tanpa perlu berusaha keras. Jadi, jika kamu siap berhenti tak terlihat dan mulai tak terkalahkan, bersiaplah. Perjalanan menuju kejantanan sejati dimulai sekarang. Saatnya bertindak dan mengambil kendali. Kamu ikut? Ayo mulai. Bab 1. Masalahnya. Mari kita hadapi kenyataan. Mengapa pendekatanmu saat ini gagal total? Saya akan berterus terang, para pria. Jika kamu memohon perhatiannya, kamu sudah kalah. Mari kita uraikan. Keputusasaan itu berbau. Wanita bisa menciumnya dari jauh. Setiap kali kamu membombardir ponselnya, mengirim pesan ganda, atau berusaha keras agar diperhatikan, kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Sikap nedi itu mematikan daya tarik. Pikirkan, apakah kamu menghormati seseorang yang terus mencari persetujuanmu? Tentu tidak, begitu pula wanita. Memohon menunjukkan kamu tak punya pilihan lain. Dan jika kamu tak punya pilihan, dia akan berpikir ada alasan kuat untuk itu. Memohon menghilangkan misteri dan tantangan. Mengapa dia mengejarmu jika kamu sudah bersujud di kakinya? Saya tahu, beberapa dari kalian berpikir, tapi saya cuma menunjukkan perhatian. Bangun, bro. Ada perbedaan besar antara menunjukkan ketertarikan tulus dan bertingkah seperti anak anjing yang putus asa. Kamu pria, bukan keset. Kamu punya nilai, mimpi, dan tujuan di luar mengejar wanita. Saatnya kamu bertindak sesuai dengan itu. Pelajaran stoik pertama, fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Kamu tak bisa mengatur perasaannya atau tindakannya, tapi kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri. Mulai sekarang, berhenti mencari validasi eksternal. Balasan pesannya bukan penentu nilai dirimu. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada perhatiannya. Alihkan energi itu untuk menjadi pria yang tak perlu memohon. Pria yang tahu nilainya dan hidup dengan tujuan. Di bagian berikutnya, kita akan bahas cara menggali kekuatan maskulin itu. Tapi dulu, buat janji pada dirimu sendiri. Tak ada lagi memohon, tak ada lagi tindakan putus asa. Mulai saat ini, kamu selesai jadi pria baik yang selalu kalah. Siap melangkah menuju kejantanan sejati? Ayo lanjut. Bab 2. Rangkul maskulinitasmu. Baiklah, para pria. Setelah kita buang perilaku lemah, saatnya merangkul kekuatan maskulin sejati. Ini bukan soal jadi brengsek atau karikatur alpha male. Ini tentang menggali inti dari apa yang membuatmu pria. Pertama, percaya diri dengan siapa kamu. Kepercayaan diri bukan soal sempurna, tapi menerima dirimu, kekurangan dan semuanya, sambil terus berusaha memperbaiki diri. Kenali kekuatanmu. Mungkin kamu hebat dalam memecahkan masalah atau punya selera humor yang mematikan. Apapun itu, miliki itu. Itu adalah fondasi identitas maskulinmu. Selanjutnya, temukan area untuk berkembang. Kita semua punya kelemahan. Kuncinya, jangan lihat itu sebagai kekurangan,
tapi peluang untuk menjadi lebih baik. Sekarang, soal mencari persetujuan. Mulai sekarang, berhenti mencari validasi dari orang lain, terutama wanita. Tindakanmu, keputusanmu, hidupmu, itu milikmu, miliki sepenuhnya. Ingat, pria sejati memimpin, bukan mengikuti arus atau menuruti setiap keinginan wanita yang disukainya. Mereka menentukan arah mereka sendiri. Ini berarti membuat keputusan tanpa terus meminta pendapatnya, punya opini sendiri dan tak takut mengungkapkannya, serta menetapkan batasan dan menaatinya. Ketika kamu hidup seperti ini, sesuatu yang ajaib terjadi. Kamu tidak hanya merasa lebih puas, tapi juga jadi magnetik. Wanita tertarik pada pria yang punya rasa percaya diri yang kuat. Prinsip stoik lainnya, fokus pada karaktermu, bukan reputasimu. Karakter adalah dirimu yang sebenarnya. Reputasi adalah apa yang orang pikirkan tentangmu. Bangun karakter yang kuat, dan reputasi yang solid akan mengikuti. Tugasmu minggu ini, buat setidaknya satu keputusan setiap hari yang murni untuk dirimu, bukan untuk mengesankan orang lain atau karena ekspektasi orang lain. Lakukan karena itu selaras dengan nilai dan tujuanmu. Merangkul maskulinitas bukan soal mendominasi orang lain, tapi menguasai dirimu sendiri. Ini tentang menjadi pria yang punya substansi, pria yang bertindak, pria yang tak perlu memohon apapun. Kamu punya kekuatan ini. Saatnya melepaskannya. Di bagian berikutnya, kita akan bahas cara menyalurkan energi maskulin ini ke tujuan yang akan mendorong hidupmu maju. Tetap ikuti, karena disinilah segalanya mulai seru. Bab 3. Fokus pada tujuanmu. Baiklah, para pria, kita sudah membersihkan perilaku lemah dan menggali kekuatan maskulinmu. Sekarang, saatnya memberi arah pada energi itu. Saatnya fokus pada tujuanmu. Dengar baik-baik. Karena ini penting, wanita tidak tertarik pada pria yang menjadikan mereka pusat dunia. Mereka tertarik pada pria yang punya semangat, gairah, dan fokus pada sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Saatnya membangun kerajaanmu, dan ini bukan cuma soal uang, meski itu bagian darinya. Ini tentang menciptakan kehidupan yang penuh makna dan berdampak. Langkah pertama, kenali apa yang benar-benar penting bagimu. Apa yang membakar semangatmu? Apa yang akan kamu lakukan meski tak dibayar? Itu benih tujuanmu. Mungkin itu memulai bisnis, menguasai suatu keahlian, atau membuat perubahan di komunitasmu. Apapun itu, harus lebih besar dari sekadar mengejar wanita atau mencari validasi. Prinsip stoik di sini, mengejar tujuan seringkali lebih berharga daripada pencapaian itu sendiri. Ini bukan soal mencapai tujuan akhir, tapi tentang terus mendorong diri untuk tumbuh dan berkembang. Setelah menemukan tujuanmu, kejarlah tanpa henti. Bangun setiap hari dengan misi, tetapkan tujuan ambisius, dan wujudkan. Jadi terobsesi dengan pertumbuhan dan kemajuanmu. Ini berarti punya visi jelas untuk masa depan, menetapkan tujuan jangka pendek dan panjang, membangun kebiasaan harian yang membawamu ke tujuan itu, dan terus belajar untuk meningkatkan keterampilanmu. Yang mungkin mengejutkan, saat kamu fokus pada tujuanmu, kamu mungkin punya lebih sedikit waktu untuk kencan dan mengejar wanita. Bagus. Biarkan mereka yang mengejarmu untuk perubahan. Kamu jadi jauh lebih menarik saat kamu pria dengan misi, penuh semangat dan terarah. Wanita akan penasaran dengan ambisimu dan ingin jadi bagian dari perjalananmu. Tugasmu minggu ini, tulis tujuanmu dan 3 sasaran utama untuk tahun depan. Lalu, tentukan satu tindakan harian yang bisa kamu lakukan untuk mendekati tujuan itu. Ingat, pria tanpa tujuan seperti kapal tanpa kemudi. Jangan hanyut dalam hidup. Ambil kendali, tentukan arahmu. Kamu punya kehebatan dalam dirimu. Saatnya menunjukkan pada dunia apa yang bisa kamu lakukan. Di bagian berikutnya, kita akan bahas cara menguasai seni ketidakpedulian. Karena saat kamu fokus pada tujuanmu, kamu akan sadar bahwa persetujuan wanita tak sebanding dengan pengorbanan misimu. Tetap ikuti, para pria, yang terbaik belum datang. Bab 4, kuasai seni ketidakpedulian. Baiklah, para pria, kamu sedang membangun kerajaanmu dan fokus pada tujuanmu. Sekarang, saatnya mempelajari keterampilan yang akan mengubah interaksimu dengan wanita. Seni ketidakpedulian. Jelas, ini bukan soal jadi dingin atau tak peduli, tapi soal menjaga ketenanganmu dan tidak membiarkan emosimu menggila setiap kali ada wajah cantik. Fakta,
Saat kamu mulai mengejar, kamu sudah kalah. Wanita secara alami tertarik pada pria yang tidak membutuhkan mereka. Ini pemicu psikologi sepanjang masa. Jadi, bagaimana menerapkannya? Pertama, tanamkan pola pikir bahwa kamu adalah hadiahnya. Kamu tidak berusaha memenangkan hatinya. Dia yang perlu membuktikan dirinya layak atas waktu dan perhatianmu. Ini berarti jangan selalu tersedia. Punya kehidupan di luar dirinya. Ambil waktu untuk membalas pesan. Jangan langsung melompat setiap ponselmu berbunyi. Dan bersedia pergi jika standarmu tidak terpenuhi. Prinsip stoik untuk dijalani. Tugas utama dalam hidup adalah mengenali dan memisahkan hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan yang tidak. Kamu tak bisa mengatur perasaannya, tapi kamu bisa mengendalikan responsmu. Pilih ketidakpedulian. Sekarang, mari bicara soal kekuatan tidak. Belajarlah mengatakan tidak dan bersungguh-sungguh. Tidak untuk rencana mendadak jika kamu sibuk. Tidak untuk perilaku yang tidak menghormatimu. Tidak untuk mengorbankan nilai-nilaimu demi siapapun. Teknik ampuh, buat dia penasaran. Jangan mudah ditebak. Campurkan responsmu. Kadang antusias, kadang cuek. Ini menciptakan intrik dan membuatnya tetap tertarik. Ingat, ini bukan soal main-main atau manipulasi, tapi soal mempertahankan identitasmu dan tidak menjadi boneka nafsumu. Tugasmu minggu ini, latih mengatakan tidak untuk setidaknya 3 hal yang biasanya kamu setujui hanya untuk menyenangkan orang lain. Rasakan kekuatan itu, rangkul itu. Pria sejati. Kekuatan sejati bukan soal mengendalikan orang lain, tapi menguasai dirimu sendiri. Kuasai emosimu, kuasai responsmu, dan kamu akan menguasai hidupmu. Saat kamu benar-benar menguasai ketidakpedulian, wanita akan lebih tertarik padamu secara alami, tanpa kamu perlu berusaha. Di bagian berikutnya, kita akan bahas cara membangun pola pikir kelimpahan, karena saat kamu menguasai ketidakpedulian, kamu akan sadar ada banyak ikan di lautan. Tetap ikuti, para pria, kita baru sampai di bagian seru. Bab 5. Kembangkan pola pikir kelimpahan. Baiklah, para pria, kita sudah membahas banyak hal, tapi sekarang kita masuk ke pengubah permainan, membangun pola pikir kelimpahan. Dengar, ada miliaran wanita di dunia ini. Miliaran. Jadi, mengapa kamu terobsesi pada satu orang? Pola pikir kelimpahan adalah tentang memahami bahwa selalu ada lebih banyak peluang, lebih banyak pilihan, dan lebih banyak wanita. Ini soal tahu nilai dirimu dan menolak untuk menerima yang kurang. Cara membangun pola pikir ini, berhenti menempatkan satu wanita di atas pedestal. Dia bukan dewi, dia manusia seperti kamu. Perluas lingkaran sosialmu secara aktif. Temui orang baru secara rutin. Semakin banyak wanita yang kamu temui, semakin kamu sadar betapa banyak pilihan bagus di luar sana. Prinsip stoik. Kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Pola pikir kelimpahan dimulai dari kepalamu. Sekarang, soal menjaga beberapa prospek. Saya tidak bilang kamu harus tidak jujur atau mempermainkan wanita, tapi tak ada salahnya menjaga opsi tetap terbuka sampai kamu memutuskan untuk berkomitmen. Ini berarti pergi kencan dengan wanita berbeda. Tidak membatalkan rencana dengan teman hanya karena wanita yang kamu suka tiba-tiba ada waktu dan terbuka untuk koneksi tak terduga. Teknik ampuh, praktikkan rasa syukur atas kelimpahan dalam hidupmu. Hargai wanita yang kamu temui, meski mereka bukan yang satu-satunya. Setiap interaksi adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Tugasmu minggu ini, mulai percakapan dengan setidaknya 5 wanita baru, bukan untuk kencan, tapi untuk mengingatkan dirimu akan kelimpahan orang menarik di luar sana. Para pria, saat kamu benar-benar menginternalisasi kelimpahan, penolakan kehilangan sengatnya. Kamu berhenti takut kehilangan karena kamu tahu selalu ada lebih banyak di luar sana. Membangun pola pikir kelimpahan butuh latihan. Tapi begitu kamu mencapainya, sulit membayangkan hidup dengan cara lain. Di bagian berikutnya, kita akan bahas cara menggunakan bahasa tubuh dan dominasi untuk memerintahkan rasa hormat dan daya tarik tanpa perlu berkata-kata. Tetap ikuti, para pria, kita akan membuka rahasia besar. Bab 6, Bahasa Tubuh dan Dominasi. Baiklah, para pria, kita sudah memprogram ulang pikiranmu. Sekarang, saatnya fokus pada kehadiran fisikmu. Karena, percaya atau tidak, tubuhmu berbicara lebih keras daripada kata-katamu.
Dengar baik-baik. Bahasa tubuh yang dominan bukan cuma soal menarik wanita, tapi soal memerintahkan rasa hormat di setiap aspek hidupmu. Mari kita uraikan. Berdiri tegak. Bayangkan ada tali yang menarikmu dari puncak kepala. Bau ke belakang, dada membusung, ambil ruang tanpa ragu. Ini bukan cuma postur, ini pernyataan. Kamu pantas ada di sini. Kontak mata, ini senjata rahasiamu, para pria. Tatap mata orang saat bicara. Tahan sedikit lebih lama dari yang nyaman. Ini menunjukkan kepercayaan diri dan menuntut perhatian. Suaramu bicara dari diafragma, bukan tenggorokan. Lebih rendah, lebih pelan, lebih tegas. Suara yang memerintah bukan soal volume, tapi kejelasan dan keyakinan. Prinsip stoik, kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan peristiwa luar. Proyeksikan kekuatan yang ingin kamu wujudkan. Begini caranya, saat masuk ruangan, berhenti sejenak, amati sekitar, jangan buru-buru mencari tempat sembunyi. Saat duduk, ambil ruang, regangkan sedikit, miliki area itu. Saat bersalaman, tegas dan tatap matanya. Tidak ada jabat tangan lemas di sini. Peringatan, dominasi bukan soal agresi atau intimidasi, tapi soal kepercayaan diri yang tenang. Pria terkuat tak perlu membuktikan apapun. Latihan ampuh, power pose. Sebelum acara penting, luangkan 2 menit sendirian, berdiri dengan kaki terbuka, tangan di pinggul, dagu terangkat. Rasakan kepercayaan diri mengalir. Tugasmu minggu ini, pantau bahasa tubuhmu secara sadar. Berdiri lebih tegak, lakukan lebih banyak kontak mata, dan bicara dengan otoritas. Perhatikan bagaimana orang bereaksi berbeda. Para pria, tubuhmu adalah alat, pelajari cara menggunakannya, dan kamu akan menarik perhatian tanpa perlu berkata-kata. Ini mungkin terasa aneh pada awalnya, tapi teruskan. Segera, ini akan jadi kebiasaan, dan kamu akan bertanya-tanya bagaimana kamu dulu bersikap berbeda. Di bagian berikutnya, kita akan satukan semua prinsip ini untuk situasi dunia nyata. Tetap ikuti, para pria, yang terbaik belum datang.